Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, sore ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita hari ini. Ini menjelang akhir-akhir masa belajar semester ini. Semoga semangat kita tetap terjaga. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari bab berapa, ibu-ibu? Bab berapa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? 10. Ad-Darsul Ashir. Ahsant. Ad-Darsul Ashir. Di pelajaran ke-10 kemarin kita membahas beberapa hal. Di antaranya apa saja, ibu-ibu? Tentang ad-dhamair. Betul atau betul? Betul. Dhamair. Kita membahas beberapa dhamir, baik yang munfasil maupun yang muttasil. Kita yang munfasil kita membahas yang dalam keadaan rafa', yaitu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Sedangkan yang dhamir dalam keadaan dhamir muttasil, kita membahas yang dalam keadaan jar. Misalkan kemarin yang kita hafal kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Selanjutnya kemarin kita juga membahas indi dan li, juga perbedaan keduanya. Indi dan li. Selanjutnya kemarin kita juga membahas ma'a. Ma'a ini sebagai dzaraf dan selalu sebagai mudhaf. Kata setelah ma'a selalu majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Terakhir di bab 10 kita membahas tentang nama mudzakkar, nama orang mudzakkar yang diakhiri ta ta'nis atau kita sebutnya juga ta marbutah. Ketentuannya, nama mudzakkar yang seperti ini tidak boleh ditandai tanwin. Kalau dhamah satu saja. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Dari materi bab 10 sebelum kita bahas PR? Hal min soal? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, coba kita lihat PR yang pertama, Ibu. PR yang pertama halaman berapa? At-Tamrin al-Khamis, Safhah 100? 105. Ahsantunna. Latihan 5, halaman 105. Di sana perintahnya adhifil asma al-atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahun fil mithal. Mudhafkan beberapa ism berikut kepada dhamir mutakallim, mukhatab, ghaib dan juga ghaibah kama huwa muwaddahun seperti dijelaskan fil mithal pada contoh. Contohnya di sana qalamun kalau diidhofahkan kepada mutakallim jadi qalami, hadza qalami. Kalau diidhofahkan kepada mukhatab jadinya qalamuka, hadza qalamuka. Kalau diidhofahkan kepada dhamir ghaib maka jadi qalamuhu, hadza qalamuhu. Kalau diidhofahkan kepada dhamir ghaibah. Ghaibah itu sebenarnya kalau munfasil apa,
Huwa, huma atau Huwa. hum? Huwa. Huwa. Hah? Ghaibatun. Huwa. Ghaibah. Huwa. Ghaibah. Huwa. Huwa. Ustaz. Huwa. Masa huwa. Huwa daiman. Akibat huwa dia. Kalau ghaib ini huwa. Iya betul, ghaib itu huwa. Iya kan? Saya tadi tanya yang ghaibah. Ah, Oh iya. kalau Iya. ghaibah itu Iya. hiya. Kalau ghaibah hiya. Nah, hiya kalau domir mutasilnya berubah jadi ha kan itu ya. Jadinya qalamuha, hada qalamuha. Insyaallah ini tidak ada kendala ibu-ibu ya. Karena ini tinggal mengikuti saja contoh yang di atasnya. Mungkin nanti berbeda kalau saat evaluasi mungkin. Nanti ketika saat evaluasi tidak ada contoh seperti ini. Kalau misalkan ada soal seperti ini, mungkin tidak diberi contoh seperti ini, tapi hanya disebutkan dhamir munfasilnya saja di atas. Misalkan di sini mutakallim ana misalkan. Ana di sini disebutkan ana. Lalu disebutkan lagi anta misalkan. Anta. Huwa dan hiya. Bagaimana kalau isem-isem ini diidhofahkan ke ana, anta, huwa dan hiya? Nanti mungkin soalnya seperti itu kalau misalkan Anda. Tapi kalau di sini kita masih latihan masih diberi contoh seperti ini. Qalamun kalau diidhofahkan kepada dhamir mutakallim itu ana kalau munfasilnya. Jadi qalami, hadza qalami. Kalau diidhofahkan kepada dhamir mukhatab jadi qalamuka, hadza qalamuka. Kalau diidhofahkan kepada dhamir ghaib jadi qalamuhu, hadza qalamuhu. Kalau diidhofahkan kepada dhamir ghaibah jadi qalamuha, hadza qalamuha. Mudah ibu-ibu ya. Kita coba jawab bersama-sama kalau kitabun diidhofahkan kepada dhamir mutakallim jadi Kitabi. Hadza kitabi. Ini hadanya nggak usah kita tuliskan. Hadza kitabi. Kitabi ya. Jadi di sana ada perubahan harokat dari dhammah menjadi kasroh kan ya? Ya atau iya? Kitabi. Kenapa kok demikian? Jangan bingung, jangan takut. Afwan. Kita seperti qalami. Aslinya qalamun. Jadi qalami bukan qalamui kan gitu, ya? Ya atau iya? Ya. Jadi kitabi qalami bukan qalamui atau kitabui. Memang harokat aslinya dhammah, tapi di sini berubah menjadi kasroh karena bersambung dengan ya mutakallim ini, dhamir mutasil ya mutakallim ini. Aslinya sebenarnya harokat aslinya dhammah. Kenapa kok dirubah menjadi kasroh? Ini tetap dalam keadaan rafa' loh ya. Jadi tetap kalau misalkan ditanya ini marfu' atau majrur. Qalami dan kitabi ini marfu' atau majrur. Tetap kita katakan marfu'. Tidak ada yang mempengaruhi perubahan i'rabnya kan ya? Tidak ada huruf jarnya, tidak menjadi mudhaf ilaih juga. Ini tetap marfu'. Tapi kenapa kok harokatnya kasroh? Karena ini tadi karena bersambung dengan ya mutakallim supaya bunyinya selaras dan ringan untuk diucapkan. Jadi kalau misalkan kita paksakan tetap dhammah itu berat untuk diucapkan, apalagi bagi orang Arab. Kalau lidahnya orang Indonesia mungkin ringan-ringan saja, karena lidah orang Indonesia itu saya rasa paling fleksibel, bisa menyesuaikan dengan semua bahasa. Tapi kalau bagi orang Arab, setelah dhammah, lalu ya sukun, itu berat sekali. Kitabui, kan aneh jadinya, didengar pun juga aneh. Makanya dhammahnya itu
berubah menjadi kasroh supaya bunyinya selaras dan ringan untuk diucapkan. Jadi kita begitu Om ya? Bingung tidak ibu-ibu? Dikit bingung. Dikit bingung. Yang penting kalau bersambung dengan ya mutakallim, harakatnya berubah menjadi kasroh gitu aja deh Om ya. Simpelnya gitu. Yang penting kalau bersambung dengan ya mutakallim maka harakatnya berubah menjadi kasroh. Begitu Om ya? Mau dalam keadaan i'rab apapun, mau marfu, mau majrur, mau mansub, kalau dalam keadaan kalau bersambung dengan ya mutakallim harakatnya jadi kasroh. Gitu Om ya? Ya. Oke, sip. Tayyib. Sekarang bagaimana kalau kita bun ini diidhofahkan kepada dhamir mukhatab. Jadi hadza kita, Buka. hadza kita buka. Kita buka. Ini tidak ada perubahan harokat pada kata kita bun. Tetap dhammah ya. Hadza kita buka. Tidak ada masalah di sini. Yang ada perubahan harokat hanya pada ya mutakalim tadi. Kalau bersambung dengan ya mutakalim semuanya jadi kasroh. Kalau disambung atau diidhofahkan kepada dhamir ghaib jadinya bagaimana? Kitabun jadi hadza kita, hadza kitabuhu. Mudah. Kitabuhu. Hu. Jayyid, ahsantun. Ada masalah insyaallah. Kalau diidhofahkan kepada dhamir ghaibah jadi hadza kitabu, hadza kitabuha. Jayyid. Ahsantun. Kitabuha. Tidak ada perubahan harokat juga. Tetap kitabuha. Disambung tulisannya Om ya. Hadza kitabuha. Tayyib. Sekarang coba yang kedua, sarirun. Kalau diidhofahkan kepada dhamir mutakallim jadinya bagaimana ibu-ibu? Jadi Sariri. sariri. Ahsantun, sariri. Tulisannya seperti ini Om ya. Sariri. Sariri. Sarirun aslinya jadi sariri. Ingat tadi kalau bersambung dengan ya mutakallim maka berubah menjadi kasroh. Jadi sariri bukan sari rui tapi sari ri. Begitu Om ya. Insya Allah nggak ada kendala ibu-ibu ya. Dan ini tidak bisa disambung antara ro dan huruf setelahnya itu tidak bisa disambung. Bukan berarti ini jadi domir munfasil. Tetap ini domirnya domir mutasil ibu-ibu. Tapi sebenarnya bersambung dalam satu kesatuan. Hanya saja huruf ro itu kan memang tidak bisa ditulis sambung kan gitu ya. Maksudnya sorry. Huruf ro itu tidak bisa ditulis sambung. Kalau misalkan ro-nya ditulis sambung nggak jadi ro nanti kan. Tayyib. Ada pertanyaan ibu-ibu? Ini saya menulis, ibu-ibu memperhatikan nggak? Kalau saya menulis kepala huruf sin, saya menulis kepala huruf sin dan tulisan-tulisan kepala huruf sin itu seperti apa? Coba perhatikan di sini. Huruf sin itu tulisannya seperti itu, ukurannya seperti itu. Jadi gigi yang pertama itu lebih kecil daripada gigi yang kedua. Oh, harus begitu ya Ustaz? Itu gitu ya, Ustaz? kalau khot itu seperti itu. Kalau kita belajar khot seperti itu. Kalau mau tulisan kita rapi. Oh, baru tahu saya, Ustaz. Ini kalau kita perhatikan seperti itu. Ya toh? Lalu ini yang dua gigi pertama itu di atas garis. Sedangkan ekornya itu boleh di bawah garis. Begitu, ya? Baru tahu. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan bagaimana kalau sarirun diidhofahkan kepada dhamir mukhatab. Jadi sariruka. Santunna. Sariruka. Sariruka. Tidak ada perubahan harokat. Ru tetap ru.
Lalu kalau diidhofakan kepada dhamir ghaib jadi sariru. Sariru. Haknya jadi tulisannya bagaimana? Naik Ha. besar. Ha. Haknya jadi seperti itu ya. Jadi yang hak yang Ya. bulat seperti itu. Sariruhu. Yang bulat. Sariruhu. Karena tidak bisa disambung. Kalau hak yang seperti qalamhu yang di sini, ini kalau bisa disambung tulisannya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa disambung, seperti huruf ro ini kan tulisannya nggak bisa disambung dengan setelahnya, maka pakai hak yang bulat seperti itu. Selanjutnya, kalau diidhofakan kepada dhamir ghaibah, maka jadi bagaimana? Jadi sariru. Sariru. Nah, haknya juga dipisah, sariruha. Begitu Om ya. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Hal min soal? Kalau tidak ada, coba kita lanjutkan. Ini sudah tidak saya tulis lagi. Ismun kalau diidhofakan kepada dhamir mutakalim jadi Ismi. ismi. Kalau diidhofakan kepada mukhatab jadi Ismuka. ismuka. Ghaib Muhu. Ismuhu. ismuhu. Ghaibah Ismuha. ismuha. Mindilun kalau diidhofakan kepada dhamir mutakalim jadi Mindili. mindili. Kalau mukhatab Mindili. Mindiluka. mindiluka. Ghaib Mindiluhu. mindiluhu. Ghaibah Mindiluha. mindiluha. Ahsantuna. Ibnun mutakalim Ibni. ibni. Mukhatab Ibnuka. 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 Ghaib Ibnuhu. ibnuhu. Ghaibah Ibnuha. ibnuha. Sayyarah kalau diidhofakan kepada dhamir mutakalim jadi Sayyarati. sayyarati. Kalau diidhofakan kepada mukhatab jadi Sayyaratuka. sayyaratuka. Ghaib Sayyaratuhu. sayyaratuhu. Ahsantuna. Ghaibah Sayyaratuha. sayyaratuha. Miftahun kalau diidhofakan kepada dhamir mutakalim Miftahi. miftahi. Kalau mukhatab miftahuka. Ghaib miftahuhu. Ini hak berpindah kepada hak ke hak ha. Ini kalau ibu-ibu belajar tahsin ini berpindah-pindah dari tengah tenggorokan ke pangkal tenggorokan. Miftahuhu. Kita lanjutkan. Kita nggak belajar tahsin sekarang. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau diidhofakan kepada dhamir ghaibah? Miftahuha. Miftahuha. Ahsantuna. Yadun sekarang. Yadun bagaimana kalau diidhofakan kepada dhamir mutakalim? Yadi. Langsung seperti itu ya. Yadi. Lalu kalau mukhatab? Yaduka. Kalau ghaib? Yaduhu. Ghaibah? Yaduha. Ahsantuna. Sekarang apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Entah itu secara susunan atau penulisan. Hal min soal. Bagaimana ibu-ibu? Bagaimana? Yang? Hasan ini agak putus-putus Om. Bisa diulangi sekali lagi? Dal sama yang terakhir Om ya, yang terakhir saya menangkapnya yang terakhir. Yadun ini Om ya? Iya, yadun. Yadun bagaimana kalau disambung dengan ya mutakalim? Ini dal itu kan tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya kan Om ya, secara penulisan. Maksudnya tidak bisa lanjut terus gitu, tulisannya menyambung. Tapi kalau domirnya tetap domir mutasil. Pakainya bisa seperti ini. Yadi. Begitu Om ya? Yang yadu. Yaduka pelan-pelan. Yaduka. Yaduhu.
Oh, enggak ada. Anu aku pencet maaf. Yaduhu. Berarti nggak boleh. Nah, jadi dal itu tidak disambung penulisannya. Kalau disambung nanti nggak jadi dal nanti Om. Itu makanya. Yaduha. Begitu Om ya. Jangan disambung. Nanti kalau disambung nanti jadi huruf huruf ba nggak bertitik nanti Om. Baik. Begitu Om ya. Bagaimana? Untuk nulis Tayyib ibu-ibu jangan khawatir masalah menulis kalau misalkan sekarang belum lancar itu jangan berkecil hati. Saya sendiri itu dulu juga awal-awal meskipun saya dulu dari madrasah sanawiyah waktu SMP-nya. Tapi saya juga tetap nggak bisa nulis Arab ketika itu kalau langsung seperti itu. Pasti satu huruf masuk pesantren, awal masuk pondok itu juga seperti itu. Jadi satu huruf kita. Jadi kalau misalkan papan tulis itu ada papan tulis kita nganggupnya sering sekali kan. Lihat satu ditulis, lihat satu lagi ditulis. Nggak apa-apa, awal-awal belajar seperti itu nggak masalah. Semakin banyak kosakata kita dan semakin sering kita menulis, nanti biasanya kan kita semakin hafal tulisan dan semakin tahu cara menulis mana huruf yang bisa disambung, mana huruf yang tidak bisa disambung, mana huruf yang harusnya dipanjangkan, mana huruf yang memang betul-betul pendek. Jadi nggak masalah. Makanya seperti ini kan kita juga latihan menulis kan, ya. Kita ada tugas tulis setiap pekan itu supaya kita terbiasa untuk menulis. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Enggak. Baik. Kalau tidak ada, Ustaz, naam bagaimana? untuk saya itu Ustaz, Naam. itu kan tadinya taknya tertutup, Taknya marbutoh, tertutup. Betul. tamar butoh ya. Heeh. Ketika dia mau digabung itu taknya terbuka. Naam, jadi tak maftuhah karena harus disambung. Sebetulnya kalau tak tertutup nggak ada di huruf hijaiyah, dia nggak ada ya Ustaz. Afan ini suaranya kok saya mendengarnya nggak jelas soalnya. Tapi bergema. Nah, bergema. kalau bagaimana pertanyaan ininya tadi sebenarnya? Kalau di huruf hijaiyah tamar butoh itu nggak ada atau gimana ya Ustaz? Eh, apa ya? Ini tak marbutoh itu kalau Mana? sebenarnya bagaimana? Dia itu mempunyai hukum tersendiri, tapi dia tetap dibaca tak kecuali kalau disukunkan maka menjadi hak. Ha. Makanya kadang tak marbutoh itu juga disebut hak Hak. hak taknis. Terkadang tak marbutoh itu juga disebut hak taknis. Iya. Karena kalau dia sukun maka dibacanya seperti hak kan namanya. Tapi kalau misalkan dibaca harokatnya menjadi tak. Makanya kalau disambung tetap menjadi tak, tetap menjadi tak, bukan menjadi hak. Tapi ini bukan huruf tersendiri tetap bukan huruf tersendiri. Begitu, Om ya. Mudah-mudahan Jika nggak. dia digabung si tamar butoh, intinya kalau dia digabung dia jadinya kalau tamar butoh ketika bergabung dengan huruf lain berarti dia langsung berubah ya Ustadz ya? Menjadi tak maftuhah. Jadi kalau disambung dengan domir misalnya di sini sayyarah, sayyaratun. Jadi sayyarati kan Om ya. Jadi terbuka seperti ini. Sayyarati, sayyaratuka. Jadi tak maftuhah, tak yang terbuka seperti ini. Begitu Om ya.
Ya, baik Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kemarin kita belum sempat membahas di kelas dan saya minta untuk dikerjakan, ditulis latihan paling terakhir, latihan 9. Di sana ada beberapa nama mudzakkar. Baris yang pertama, nama mudzakkar yang tidak diakhiri tak atau tak marbutah. Di sana ada Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, dan Mahmudun. Sedangkan baris kedua di sana ada beberapa contoh nama mudzakkar yang diakhiri tak atau ha'ut ta'nits. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Tugasnya di sana kita diminta untuk mengharokati dengan lengkap nama-nama yang di bawahnya. Di sana kalau ibu-ibu melihat, kalau di buku mah tinggal melihat atasnya saja, Om. Nggak masalah. Coba ibu-ibu dijawab bersama-sama. Ini bacanya bagaimana ibu-ibu? Khalidun. 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 Ingat ibu-ibu ya, kalau misalkan di sini harokat asal suatu kata itu adalah dhammah. Harokat asal suatu kata adalah dhammah. Dia tidak berubah menjadi fathah atau kasroh kecuali ada faktor yang menyebabkannya. Jadi tetap semuanya dhammah gitu, Mama. Ibu-ibu mungkin tadi saya lihat ada sebagian yang misalkan Abbasun tiba-tiba harokatnya jadi Abbasin. Tidak, Abbasun, yang betul tetap Abbasun karena tidak ada yang mempengaruhi menjadi kasroh. Begitu, Om ya? Iya. Baik. Kita tadi yang pertama Khalidun. Lalu setelahnya Atsani Hamzatun. Hamzatu. Hamzatu Om ya, tidak boleh tanwin karena diakhiri tak di sana. Selanjutnya Ammar, Ammarun. Annarun. Selanjutnya Nisa nggak tahu bagaimana, Om? bacanya apa sebenarnya ini Anissa apa gimana? Anasun. Anisun. Anas. Anasun. Anas. Anasun. Itu Anasun Om ya bacanya, nama laki-laki. Kalau Anas ya. Anisah mah nama perempuan, Om. Kalau Anisah itu sebenarnya ada tak marbutohnya, Om, di belakangnya. Anisah. Wah, Anas maksudnya Anas. Anisah itu tulisannya sebenarnya Anisah, ada ya-nya juga, Anisatun. Anisa. Anas. Afan tulisannya belok-belok. Kalau tulisan Anisa itu sebenarnya Arabnya Anisatun. Afan Anisatu. Saya kepleset juga ini. Anisatu. Itu kalau Anisa, Om ya. Anisa nama muannats. Tapi kalau ini Anasun. Sebenarnya ada juga nama laki-laki Anis. Wah, ini gubernur DKI ini. Iya, Ustaz, saya pikir Anis. Anis itu kalau Anis itu ada ya-nya. Oh, Anisun. Anisun. Dan juga ada juga kalau ibu-ibu pernah mendengar beberapa ulama keturunan Indonesia, itu sekarang ada Syekh Anis Thohir. Syekh Anis juga namanya, Anis Thohir. Orang tuanya dulu orang Semarang. Beliau lahir di Saudi, besar di Saudi. Jadi ulama hadis di sana sekarang beliau. Ngajar di Fakultas Hadis di Madinah. Anis. Anis namanya. Anis itu ada ya-nya kalau Anis. Anis. Begitu, Om ya. Kalau ini Anas. Kalau yang di soal ini Anas. Anasun. Begitu, Om ya. Baik. Tidak bingung kan ibu-ibu? Cukup, Ustaz. Itu paham. Selanjutnya. Mada naqra? Kita baca apa itu, Om? Muawiyatu. Muawiyatu. Tidak boleh tanwin karena diakhiri tak. Muawiyatu. Selanjutnya, ba'da Hamidun.
Hamidun. Ahsantuna, mudah ya. Ba'da Usamatu. Usamatu. Ahsantuna, Usamatu. Tidak boleh tanwin. Karena diakhiri ta. Ba'da Ikrimatu. 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 Ikrimatu tidak boleh tanwin. Karena diakhiri ta. Ikrimatu. Huruf kaf itu ada desisanya, Om. Hamas. Bukan seperti qaf. Kalau qaf ini berat dan memantul. Jangan seperti itu. Tapi kayak kaf. Ikrimatu. Ba'da Abbasun. Abbasun, Abbasun. Tetap dhamah. Abbasun. Ba'da mudah ini. Muhammadun. Muhammadun. Ini kalau nggak bisa baca kebangetan. Muhammadun. Ba'da Tolhatu. Talhatu. Ahsantuna. Talhatu. Tidak boleh tanwin karena diakhiri ta. Ahsantuna. Jadi, ada pertanyaan Ibu-ibu? Insya Allah nggak ada kendala Ibu-ibu ya? Kecuali Anas. Anas. Jadi saya di Anas itu tadinya saya sempat menambahkan tanwin Ustadz, kayaknya bacanya Anas gitu, tapi maksudnya tasdid. Tadlid ya, ada tasdidnya gitu. Ya. Soalnya kan kalau di surat Anas juga kan ada tasdidnya. Kalau itu ada tasdidnya karena dia al-syamsiyah. Oh, Samsia. Kan Aslinya dia itu tasdidnya. kan itu seperti ini tulisannya kalau di surat An-Nas. Anas ya. Subhanallah, kok enggak? An-Nasu. Seperti ini kan, ya? Ini kalau An-Nasu beda kata lagi. Gitu, ya? Berarti untuk Anas nggak pakai tanwin ya, Ustaz? Tidak. Anasun. Jadi An-Nasu dan Anasun berbeda. An-Nasu seseorang. Anasun ini nama laki-laki, nama seseorang. Sepertinya sebagian terkadang nama ini juga digunakan di Indonesia kayaknya. Anas. Pernah dengar? Anas. Ya, gubernur kita Anas. Itu Anis. Oh, Anis. Anas, tapi biasanya kalau di kita pakai double N deh Ustaz, Anas gitu. Anas. Ada namanya Anas. Anas. Banding room. Yang kalau baru masak air tuh kan bergejolak tuh. Anas airnya. Anas. Kakak ipar saya namanya Anas. Baru datang apa? Anas. Kalau untuk nama, ini kan sebetulnya hampir semua nama-nama dari Arab ya Ustaz ya? Nah, betul. Nggak ada nama Ajam, nggak ada. Bagaimana Ibu? Nama Arab ini semua punya arti semua punya arti nggak Ustaz? Kalau misalkan kita cari di kamus. Kalau dituruti akar katanya, biasanya ada artinya pasti ada. Kalau diturut akar katanya, biasanya ada akar katanya maksudnya apa. Seperti itu. Tapi kalau serapan misalkan nama-nama Ajam, nama-nama non-Arab yang menjadi Arab itu nggak pasti ada akar katanya. Khadijatu misalkan, Khadijatu saya pernah menyampaikan nama Khadijatu itu artinya apa? Khadij itu artinya sebenarnya prematur. Oh iya, prematur. Alam apakah Sayyidah Khadijah apakah lahirnya prematur apa tidak kita nggak tahu. Tapi Khadij itu artinya prematur. Khalid itu yang kuat, sempurna dan seterusnya. Pasti biasanya ada akar katanya kalau kita turun. Baik Ustaz, baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita mulai masuk ke bab 11, Ibu-ibu. Tidak ada pertanyaan? 11. Halaman berapa ya di sini ya? Halaman berapa, Ibu-ibu?
Bab 11 ini tidak banyak pembahasannya, bahkan sebenarnya sudah kita bahas seperti di pembahasan dhamir kemarin, kita sudah mengetahuinya. Ini penekanan di sini. Dan kita lihat prakteknya dalam susunan kalimat seperti apa. Pertama yang akan kita pelajari di bab 11 adalah huruf jar fi jika ditambah dhamir ghaib ataupun ghaibah. Haul ghaib atau haul ghaibah. Ini berarti memakai dhamir muttasil atau munfasil? Mutasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil yang dalam keadaan jar otomatis kan ya? Karena ini di sini huruf jar. Selanjutnya yang akan kita bahas yang kedua adalah yaul mutakallim. Ini kita bahas sebelumnya, ini sebagai penekanan murajaah dan bagaimana prakteknya dalam susunan kalimat. Insya Allah mudah. Langsung kita bahas bagaimana jika harful jar fi disambung dengan dhamir ghaib. Misalnya, fi jika ditambah dengan huwa, apakah jadi fi huwa? Boleh tidak seperti itu? Tidak. Harus menggunakan dhamir muttasil. Karena huwa itu kan dhamir munfasil yang hanya dalam keadaan rafa, kan, ya? Hanya digunakan dalam keadaan rafa kan ya? Ya. Maka harus menggunakan dhamir muttasil, jadinya Fihi. 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 Harus pakai fihi, nggak boleh fi huwa gitu ya. Nggak boleh. Fi huwa. Contoh dalam susunan kalimat al-masjidu fihi imamun. Al-masjidu fihi imamun. Karirna ba'di. Al-masjidu fihi imamun. Al-masjidu fihi imam. طيب ما معنى هذه الجملة المسجد فيه إمام؟ Masjid itu memiliki Ada imam. di masjid. Masjid itu Oh, harus di punya imam. dalamnya lagi imaman. Imam ada di masjid. Masjidu fihi imam. Masjid Di itu dalamnya memiliki seorang imam. Imamnya ada di masjid Di itu. dalamnya imam. Fihi Imamun. di Fihi di dalamnya dalam. imam. Imam ada di dalam Masjid masjid. itu memiliki seorang imam. Oh, imam boleh. itu ada di masjid itu. Masjid itu di dalamnya Memiliki seorang imam. di dalam masjid ada imam. Orang imam. Jadi gimana masjid itu? di dalamnya Di ada dalamnya. seorang imam. Di dalam masjid ada imam. Ya, yang penting bisa dipahami lah. Tapi kalau Ustadz kalau imam itu ada di dalam imamnya ada di dalam masjid itu bisa juga Sebenarnya kurang tepat ya. nanti akan berbeda. Oh, Imam itu ada di dalam masjid, misalkan seperti itu ya. Al-imamu fi masjid gitu sudah selesai. oh gitu. Ya. Jadi ini tadi imam Bagaimana? masjid dalam masjid. Gimana yang sempurnanya Ustaz bahasanya? Masjid itu di dalamnya ada seorang imam. Oh. Kan hak di sini fihi. Hak di sini maksudnya apa, Siapa? Pemilik Dia. Di dalamnya dia siapa? Laki-laki. Dia imam. Imam. Maka dia Imam. imam. Hah? Imam. Masjid. Imam. Masjid. Fihi. Masjid. Hak itu siapa? Masjid, Ustaz. Maka di dalam imam ada imam. Di dalam masjid. Di dalam masjid kan, ya? Hi itu maksudnya adalah masjid. Hi itu adalah masjid. Fihi. Ya atau iya? Iya, Ustaz. Fihi. Di dalamnya, di dalam masjid maksudnya. Masjid itu di dalamnya ada seorang imam. Ini kan yang menjadi pokok apa istilahnya itu? Menjadi pokok pembahasan. Ini kan masjid, iya kan Ibu? Yang menjadi pokok pembahasan adalah masjid. Lalu fihi imamun ini yang melengkapi maknanya. Jadi bukan yang menjadi pokok pembahasan bukan imamnya,
tapi al-masjidunya. Masjid. Seperti kita sampaikan kemarin, mubtada adalah pokok pembahasan. Pokok pembahasan. Mubtada itu yang mau dibahas itu intinya apa? Ini di sini yang dibahas adalah masjid. Dia sebagai mubtada. Masjid. Yang dibicarakan itu masjid, bukan Pak Imam. Masjidnya yang kita bicarakan. Di dalamnya ada seorang imam. Itu baru khobarnya. Fihi imamun. Begitu ya, Ibu? Iya. Fihi imamun, di situ imamunnya sebagai apa, Ustaz? Saya Khobar. sudah menduga akan ada pertanyaan ini dan mungkin pertanyaannya akan datang dari Ibu Hanifah. Nggak masalah, bagus pertanyaannya. Ini masjid itu sebagai apa tadi, Ibu? Mubtada. Pokok pembahasan, mubtada. Sebagai pokok pembahasan atau mubtada'nya. Sedangkan khobarnya adalah fihi imamun. Imamun. Jadi ini susunan. Ini susunan jumlah. Fihi imamun sebagai khobar. Bukan fihinya saja, tapi fihi imamun sebagai khobar. Khobar berupa apa? Khobar berupa jumlah. Bukan syibhul jumlah lagi, tapi khobar berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah Iya. Ismiyah. jumlah ismiyah. Kok bisa? Iya. Ini aslinya imam mubtada Imam. khobar. Iya, Imam iya. mubtada fihi khobar. Dan mubtada dan khobar ini menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Itu kalau dirinci jadi seperti itu, Om. Jadi dia khobarnya di dalam khobar ada khobar lagi gitu. Betul sekali. Kan kemarin kita menjelaskan, sempat menyinggung, sebenarnya belum kita dalami, tapi sempat saya sampaikan bahwasanya khobar itu boleh berupa ism mufrad, yaitu satu kata saja. Iya. Boleh berupa jumlah, susunan kalimat. Jumlah itu bisa seperti ini, susunan kalimat ismiyah atau fi'liyah. Bisa juga syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu jar dan majrur atau dzaraf. Seperti itu ya. Kalau ini jumlah ismiyah sebagai khobar. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, ini antisipasi saya kalau mau sebelum ditanya Anda jawab dulu. ini kok mubtada kok nakiro. Ini ditanya sekarang, nanti bingung. Ini justru pembahasan semester 6. Jadi memang yang kita pelajari di semester 1 adalah dasarnya. Kaidah asalnya seperti itu, mubtada itu harus ma'rifah. Apakah selamanya harus ma'rifah? Mubtada itu memang sebenarnya boleh terkadang itu mubtada nakiroh. Tapi dalam keadaan tertentu saja itu yang akan kita pelajari di semester 6 nanti. Gitu ya. Jadi jangan dipusingkan sekarang. Yang harus kita pahami sekarang mubtada ma'rifah, udah gitu dulu saja. Gitu ya. Mubtada ma'rifah. Gitu ya, kan ini ma'rifah ya. Al-masjid. Oh, Jadi kalau dalam kalimat ini, kalau seandainya ditanya mubtadanya mana al-masjidu, khobarnya mana fihi imamun, gitu Ustaz. Itu kalau secara ringkas jawabnya. Itu dalam awal-awal ini seperti itu saja. Jangan terlalu diperinci. Nggak boleh fihi. Bingung Nggak nanti. boleh fihinya aja itu berarti nggak boleh kalau fihinya aja nggak boleh gitu ya Ustaz. Fihi imamun ini karena khobar berupa jumlah. Jadi khobarnya di sini jumlah, bukan syibhul jumlah. Nah, begitu ya. Jadi fihi. Bagaimana? Nanti aja Ustaz, jauh-jauh. Insya Allah nanti saja semester 6. Kalau kita i'rab secara rinci nanti insya Allah semester 6 insya Allah. Kita baru i'rab betul-betul kita rinci nanti kalau di semester 6 misalnya al-masjidu sebagai apa, fi itu apa, hi itu apa, imamun apa, lalu susunan fihi imamun sebagai apa. Itu nanti masih jauh insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin. Tayyib. Yang penting sekarang kita pahami dulu mubtada itu ma'rifah gitu ya. Ma'rifah. Baik Ustaz. Tayyib. Selanjutnya
Tidak ada masalah ya. Berarti di sini fi Insya ditambah dengan dhamir ghaib, misalnya bukan fi huwa tapi harus memakai dhamir muttasil jadi fihi gitu ya. Fihi. Lalu bagaimana kalau disambung dengan dhamir ghaibah, misalkan fi ditambah hiya, apakah boleh jadi fi hiya? Tidak. Sedangkan hiya kemarin kita ketahui bahwasanya hiya ini adalah dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Dan ini kalau didahului huruf jar maka jadi harus majrur. Jadi bagaimana? Boleh fihi. Fiha. Maka harus pakai dhamir muttasil jadi fiha. Begitu Ibu-ibu ya. Nggak boleh fihiya tapi fiha. Hiyanya berubah jadi ha ghaib di sini. Ha ghaibah. Baik. Bingung tidak Ibu-ibu? Tidak ya? Coba kita lihat contohnya dalam susunan kalimat. Al-haqibatu fiha qalamun. Karirna ba'di. Al-haqibatu fiha qalamun. Al-haqibatu fiha qalamun. Ahsantunna. Ma ma'ana al-haqibatu fiha qalamun? Dalam tas ada Dan pena. Di tas penanya. Ada Di pena. tas itu di dalamnya Ada pena. ada sebuah pena. Tas itu di dalamnya ada sebuah pena. Tas itu di dalamnya ada sebuah pena. Bisa Jadi juga tas itu ada pena di dalamnya bisa ya? bisa juga. Tas itu di dalamnya ada pena. Tas itu apa tadi? Bagaimana? Tas itu ada pena di dalamnya. Tas itu ada pena di dalamnya. Ya, yang penting karena bahasa kita itu termasuk bahasa yang fleksibel kan ya. Yang Iya. penting bisa. Taib. Kalau kita perhatikan di sini pokok pembahasan kita adalah fiha di sini. Yang sedang kita bahas di sini adalah fiha. Fi ini adalah harful jar, ha ini adalah dhamir haul ghaibah, dhamir muttasil dalam keadaan jar ya. Jadi fiha. Ha yang dimaksud ha di sini apa atau siapa? iya. Al-haqibatu. Batu. Betul. Akibah. Ha di sini adalah al-haqibatu ibu-ibu ya, bukan qalamun. Jadi fiha maksudnya fil haqibah di dalam haqibah. Begitu ibu-ibu ya. Insyaallah nggak bingung ya. Insyaallah. Kalau ini kelihatan jelas di sini muannas, sedangkan di sini mudzakkar. Kalau di sini tadi mudzakkar. Fihi bukan di dalam Pak Imam, tapi di dalam masjid. Tayyib. Ada pertanyaan sampai di sini? Hal min soal? Saya minta diulang lagi keterangannya. Tadi Ustadz domir huwa Naam. sampai terakhir berarti ya domir huwa sampai nahnu itu ya Ustadz. Naam. Dia hanya apa tadi Ustadz rofa itu maksudnya diulang Ustadz. Dia digunakan dalam keadaan rofa. Jadi selalu marfu', afan. Ini karena mabni, kita tidak mengatakan marfu', tapi fi mahalli raf'in dalam keadaan rofa. Jadi tidak bisa huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai ana, nahnu itu tidak bisa kita gunakan dalam keadaan nasab atau jar misalkan. Seperti di sini kan didahului huruf jar ya. Kalau didahului huruf jar kan berarti setelahnya majrur. Ini dhamir huwa ini tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Dia hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa sebagai mubtada misalnya. Maka kalau misalkan majrur dalam keadaan jar maka kita menggunakan dhamir muttasil fihi. Gitu ya. Bingung nggak? Enggak, hanya digunakan dalam kedudukan rofa gitu ya. Dalam keadaan rafa betul. Kan maksudnya rafa itu ya apa sih? Itu salah satu keadaan i'rab kan ya. Beberapa pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung keadaan i'rab itu ada Digunakan dalam keadaan rofa. keadaan i'rab itu ada 3. Tiga. Ada doma, Ada rofa, ada nasab, ada Majrur. majrur, sebenarnya ada 4. Tapi kalau itu hanya 3. Karena ada 4. 4 itu apa saja? Rafa. majrur, Rafa ini biasanya keadaan asal.
suatu kata, saya sampaikan dulu, keadaan asal suatu kata, harokat asal suatu kata itu biasanya tandanya dhammah. Kalau tidak mempengaruhi sebelumnya. Keadaan rofa itu biasanya juga ditandai dhammah. Itu tanda asli pada keadaan rofa. Gitu, Om ya? Nah, Rofa biasanya mubtada, fa'il itu. Suatu kata. Lalu ada keadaan jar yang sudah kita pelajari. Keadaan jar itu biasanya ditandai kasroh. Keadaan jar itu biasanya ditandai kasroh. Misalnya dalam keadaan bagaimana? Biasanya diawali huruf jar atau sebagai mudhof ilaih. Itu keadaan jar. Lalu ada keadaan nasab. Keadaan nasab. Nasab itu biasanya tandanya fathah. Terakhirnya tandanya fathah. Biasanya karena didahului huruf nasab seperti inna. Kalau kita mau baca misalnya innal insana. Kenapa kok na bukan nu, bukan ni? Karena ada inna sebelumnya. Itu huruf yang menasabkan. Tapi itu menjadikan setelahnya majrur. Kalau inna menjadikan setelahnya mansub. Nanti insya Allah kita bahas juga. Atau sebagai objek di dalam bahasa Arab. Objek di dalam bahasa Arab itu juga dalam keadaan nasab. Terakhir, jazm itu biasanya tandanya sukun. Jazm itu biasanya tandanya sukun. Ini hanya berlaku pada fiil, belum kita bahas. Insya Allah di semester 3 insya Allah. Jadi tadi ada rofa, jar, nasab. Mungkin yang kita akan bahas di rofa, jar, dan nasab yang sudah kita pelajari, rofa dan jar saja. Ya kan, Om ya? Ya Ustaz. Yang sudah kita pelajari, nasab dan jar. Yang sudah kita pelajari. Dan ini tadi, dhamir huwa, huma, hum sampai ana, nahnu, itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Tidak bisa digunakan dalam keadaan jar, misalkan sebagai mudhofun ilaih atau di awali huruf jar, tidak bisa menggunakan dhamir munfasil yang huwa, huma, hum ini tadi. Gitu. Iya. Berarti di depan huwa itu nggak mungkin ada huruf nasab, nggak mungkin ada huruf jar juga gitu ya Ustaz ya? Nggak mungkin. Mungkinnya kalau nanti makanya dhamir muttasil. Jadi inna, kalau misalkan huwa mudarrisun mubtada khabar ya. Huwa mudarrisun, kalau disuruh nambah inna di depannya ya harus dijadikan dhamir muttasil, jadi innahu mudarrisun seperti itu. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Kita lanjutkan saja Om ya. Jadi intinya huwa di sini kalau disambung dengan sebelumnya huruf jar, maka harus dirubah menjadi dhamir muttasil seperti ini, fihi dan fiha, begitu Om ya? Iya. Al-masjidu fihi imamun, al-haqibatu fiha haqibatun. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada pembahasan yang sebenarnya sudah kita bahas di sebelumnya, yaitu ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim itu perubahan dari dhamir apa Ibu-ibu? Ana. Perubahan dari dhamir ana. Misal di sini kalau ism kitabun mau kita sambung dengan dhamir ana, maka jadi bagaimana? Apakah jadi kitabu ana? Kitabi. Jadi kitabi. Ya. Tidak boleh kitabu ana. Mungkin kalau awal-awal kita belajar percakapan karena memaksakan suruh ngomong, ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita sudah tahu seperti ini, jangan kitabun ana lagi, tapi jadi kitabi, gitu ya. Kitabi. Tidak ada kendala ya, insya Allah di sini. Insya Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini namanya ya-nya ya mutakallim ya. Insya Allah kalau nanti saya menyebutkan ya mutakallim, insya Allah tidak bingung lagi. Sudah tahu namanya. Hak di sini tadi disebutnya hak ghaib. Yang di sini disebut haul ghaibah. Sedangkan ya ini disebut yaul mutakallim. Begitu Om ya? Baik. Kita masuk ke makalah di kitab. Di sana ada cerita
Kita baca sama-sama seperti biasa. Ana aqra wa antunna tukarrirna. Sudah dibuka ibu-ibu? Baiti. Sudah dibuka? Halaman berapa ibu-ibu? 111. 111. 111. Jayid. Ahsantunna. Saya baca ibu-ibu. Ya. Baiti. Baiti. Hada baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal Amama masjidi. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Jayid, ahsantunna. Bagaimana kalau misalnya ini kita terjemahkan, ma ma'ana hadza baiti, baiti amamal masjidi, baiti jamilun fihi hadiqatun saghiratun. Ini rumah saya. Ini rumah Rumah saya. saya di depan masjid. Saya di depan masjid. Rumah saya bagus. Rumah saya bagus. Di dalamnya Memiliki halaman yang kecil. Sogirotun besar Di ya. taman kecil. Oh, kecil. Tamannya kecil. Ada taman kecil, ada taman kecil. Tadi kecilnya bukan segini om ya, pastinya kalau taman. Fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya ada sebuah taman kecil. Ahsantunna. Jadi, insya Allah nggak ada kendala om ya untuk menerjemahkan juga, untuk memahami suatu bacaan. Kita lanjutkan. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabirat wa mirwahatun jamilatun. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Marratan ukhra, sekali lagi. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Baik. Mirwahatu. مرواحة جميلة. ما معنى هذه الجملة؟ هذه غرفتي فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. Ini kamar saya. Kamar saya memiliki jendela yang besar. Kipas angin yang bagus. Kipas angin yang bagus. Di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Baik. Kalau kita perhatikan sampai di sini kita sudah banyak menemukan dhamir ya, dhamir hasil terutama di sana ada ya mutakallim dan ada ha ghaib dan di sini kita ketemu dengan ha ghaibah fiha. Kalau yang baris pertama tadi fihi yang dimaksud ha di sini siapa apa atau siapa? Fihi di dalamnya nya siapa? Baiti. Baiti ya. Yang dimaksud fihi maksudnya fi baiti. Tapi kalau fiha di sini, fiha maksudnya ha di sini ha siapa? Kembali ke mana? Ghurfatun. Kenapa kok pakainya ha bukan hu? Muannatsun. Ghurfatun ya, ghurfatun itu muannas. Ghurfatun itu muannas diakhiri tak marbutah. Ghurfatun karena disambung dengan ya mutakallim maka jadi maftuhah misalnya taknya ghurfati. Tidak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Nastamir. هذا سريري وهذا كرسيي وهذا مكتبي. Hadza sirri wa hadza kursi wa hadza maktabi. أنتن ما معنى هذه الجملة؟ هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. Ini tempat tidur saya, ini kursi saya, ini kursi saya, dan tempat itu meja saya. apa ya? هذا Meja. هذا Maktabi. ini kursi maktabi. Meja.
Meja. Meja. Iya. Oh iya. Tempat tidur, ranjang. Kursi sudah menjadi bahasa kita. Maktab atau maktab itu tempat menulis. Dalam bahasa kita disebut meja. Maktab. Meja. Nah, di sana kita semuanya melihat di sana idhofahnya kepada ya mutakalim. Gitu ya. Iya. Iya. Sariri, kursiyi, dan maktabi. Ba'dah Ustaz, itu sa'ati kursi. wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Saati wa qalami wa kitabi Qalami ala maktabi. maktabi. Marratan ukhra, sekali lagi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Saati wa qalami wa ala kitabi ala maktabi. أحسنتن. على المكتب. ما معنى هذه الجملة؟ ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. Jam tangan, Jam pena, tangan dan saya buku saya ada di atas dan meja. dan pulpen saya di atas ada di meja. atas meja. Dan Qalami, pena. Penanya siapa? Jam tangan. Jam Saya. tangan, Nah, saya pena, juga. saya. Buku. Qalami ala Saya ada di atas meja. Di atas meja gitu ya. Jadi idhofahnya juga dibaca juga ya mutakalimnya. Saya atau ku di dalam bahasa kita. Ba'da wa haqibati tahta al-maktabi. Wahibati tahta maktabati. maktabi. Tahta al-maktabi bukan maktabati. Kalau maktabah di perpus nanti. Maktabi. مرة أخرى وحقيبتي تحت المكتب. Wahibati tahtal maktabi. ما معنى حقيبتي تحت المكتب؟ Dan tas saya ada di bawah meja. Ada di bawah meja. Tas saya ada di bawah meja. أحسنتن. نافذة غرفتي مفتوحة. Nafidati ghurfati maftuhatun. Adik-adik, saya bacanya dhammah kasrohnya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidati ghurfati maftuhatun. ما معنى هذه الجملة؟ Jendela kamar saya terbuka. Jendela kamar saya terbuka. Terbuka. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu. Ini sebagai apa? Kalau kita ini sambil murajaah susunan kalimatnya ini sebagai apa? Nafidatu sebagai Mudhof. Mudhof kepada ism apa? Maftuh. Ghurfah. Jadi nafidah ini mudhof. Sedangkan ghurfah mudhofun ilaih yang pertama dan dia sebagai mudhof lagi. Ghurfah ini sebagai mudhof lagi. Jadi mudhofun ilaih lalu jadi mudhof lagi. Lalu ya mutakallim sebagai mudhofun ilaih yang terakhir. Bingung tidak Ibu? Bingung. Dulu kita kan pernah menyebutkan miftah sayyarati Abi Muhammadin. Masih ingat Ibu? Ingat. Nah, itu bertingkat seperti itu. Ini juga nafidatu ghurfati. Nafidahnya siapa? Nafidahnya ghurfah. Ghurfahnya siapa? Ghurfah saya, kan seperti itu. Ya. Bingung tidak, Ibu? Jadi di sini nafidah sebagai mudhaf. Jadi ghurfah itu mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya. Lalu mudhaf ilaih ini menjadi mudhaf lagi. Karena ada ya mutakalim. Ya. Mudhaf kepada ya mutakalim. Ya mutakalim itu sebagai mudhafun ilaih yang terakhir. Bingung nggak, Om? Insyaallah enggak. Enggak, Ustaz. Dan nafidah ini sebagai mubtada. Ma'rifah. Kok bisa ma'rifah? Kan nggak ada al-nya. Kalau di awal mudhof boleh ya jadi mubtada ya? Karena ada ya mutakalim. Enggak ya? Ini mudhaf ila ma'rifah. Jadi ma'rifah itu nggak hanya yang ditandai al saja di awal. Nggak hanya nama
orang atau nama tempat saja. Mudhaf ila ma'rifah itu juga jadi ma'rifah juga. Pertama ini, ya. Ini kan hurufah tadi mudhaf kepada ya kan ya? Iya. Iya. Semua domir itu ma'rifah. Afan, ini mungkin kalau saya terlewat untuk menyampaikan, semua domir itu ma'rifah. Iya. Semua domir itu ma'rifah dengan semua jenisnya dan semua macamnya. Semua domir itu ma'rifah. Jadi hurufah itu karena mudhaf ila ya mutakallim, maka dia menjadi ma'rifah. Nafidah mudhaf kepada hurufah yang ma'rifah juga, maka jadi ma'rifah juga. Ya kan? Iya. Iya. Nafidah itu ma'rifah sebagai mubtada, maftuhatan sebagai khobar. Gitu ya? Semua domir ma'rifah ya Ustaz ya. Semua domir itu ma'rifah. Semua domir itu ma'rifah. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu ya. Boleh dilanjutkan? Ya. Baik. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi Ghurfati ghurfati. akhi. Ingat, bukan ghurfati lagi, tapi ghurfatu akhi. Marratan ukhra. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. جيد. وتلك غرفة أختي. Watilka ghurfatu ukhti. طيب. ما معنى هذه غرفة؟ Kamar Ini saya kamar kakaknya. Ini kamar Itu kakak kamar saya, kakak laki-laki saya. Dan adik ini Itu kamar saudara adik perempuan perempuan. saya. Mungkin Dan ibu-ibu saudara identiknya perempuan kalau saya. mungkin ibu-ibu kalau identiknya menurut ibu-ibu kalau saudara laki-laki itu kakak, kalau saudara Kakak, adik. adik gitu ya. Ini tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi akhi itu artinya hanya saudara laki-laki. Saudara laki dan saudara perempuan. Ukhti itu saudara perempuan saya. Kalau ditambah sifat akhi al-kabiru itu baru artinya kakak. Kakak laki-laki saya. Ukhti al-kabiratu itu baru artinya kakak perempuan saya. Gitu. Kalau akhi as-saghir Saudara laki-laki ya. laki-laki saya. Ukhti as-saghiratu adik perempuan saya. Jadi kalau akhi dan ukhtinya saja itu artinya hanya saudara. Akhi saudara laki-laki. Ukhti saudara perempuan. Perempuan. Kalau akhun itu saudara laki-laki saja. Kalau ukhtun itu saudara perempuan gitu ya. Perempuan. Kalau misalkan ukhti itu maksudnya saudara perempuanku gitu kan, panggilan keakraban. Kalau ibu-ibu biasanya saling memanggil akhwat kan biasanya kayak gitu. Baik. Hadhihi ghurfatu akhi. Jadi tadi maknanya bagaimana Ibu? Ini adalah kamar saudara laki-laki saya. Dan itu adalah kamar saudara perempuan saya. جيد. بعده غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. Ghurfatu akhi ما معنى هذه الجملة؟ غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي. aku besar, kamar punya kecil. Kamar Saudara laki-laki saya lebih besar. Sedangkan kamar kamar kakak perempuan saya lebih kecil. Ini bukan diskriminatif, Mama. Perempuan kecil. Dari sudutnya. Ini untuk menunjukkan keberagaman ini di sini saja. Kabirotun kan gitu. نستمر. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. Ghurfatu akhi amam akhi matbah. Perempuan ditaruh di belakang. Dekat dapur. Biar gampang masak. Biar gampang masak. Bangun lagi. Siapa tahu
ini ghurfah saudara laki-lakinya memang bukan di depan dapur tapi di sebelah dapur. Jadi memang rumahnya kotak gitu aja, Om. Udah aja. Kalau depan berarti dekat parkiran. طيب غرفة أخي أمام غرفتي ما معنى؟ Kamar Kamar saudara laki-laki saya di depan kamar saya. أحسنتن غرفة أختي أمام المطبخ. saya. Depan Kamar dapur. saudara perempuan saya Saya di depan dapur. matbahu, dapur. جيد أحسنتن. Kan نعم. لي أخ واحد اسمه أسامة. tahun wahidun ismu Samat. ما معنى؟ لي أخ واحد اسمه أسامة. Saya memiliki saudara laki-laki nama Usama. Saya punya saudari, saya punya satu saudara laki-laki yang bernama Usama. satu saudara. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Laki-laki yang namanya Usama. Usamah itu nama laki-laki, Om ya? Baik. Laki-laki. Ada. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Wali Wali wahidatun ismuha Muhammad. Sekali lagi. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Apa makna? Dan saya memiliki satu saudara perempuan bernama Su'ad. Satu saudara perempuan yang Saudara bernama perempuan namanya Su'ad. Su'ad. Aduh. Saya memiliki satu saudari bernama Su'ad. Su'ad ini nama muannas, Om ya? Jangan salah paham. Su'ad itu kalau di Arab nama Muannas. kalau di kita kadang dikira Laki-laki. Said Ustaz yang laki-laki. kalau Su'ad itu nama perempuan. Jadi Su'adu ya Ustadz, bukan Su'adun ya? Afan, saya tadi salah baca, Om ya? Su'ad. Enggak bener kok. Su'ad. Saya tadi bacanya gimana? Su'ad. Su'adu atau Su'adun? Su'ad. Pakai tanwin bener. Su'adu. Berarti kalau saya tadi tanwin berarti saya salah. Saya Su'adu. Enggak. karena ini nama perempuan ya? Wanita. Nama muannas. Iya, muannas. Jadi Al-alam Su'adu. al-muannas, al-alam al-muannas nama perempuan itu Tidak kan bertanwin. Oh, itu Su'adu. Berarti sama-sama nggak boleh tanwin di sini. Su'adu. oh ya, Su'adu. Oh, oke. Aduh. Ini kalau saya salah diingatkan, Om ya. Karena saya nggak manusia biasa. Ustadz itu manusia biasa. Jangan dikira Ustadz nggak pernah salah. Kita lanjutkan. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi Fil ghurfatil kabirah. kabirot. Kabiroti. Ah, Kabiroti. sekali lagi, Om. Kita baca sekali lagi. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi Fil ghurfatil kabiroti. kabirati. Ahsantunna. Ini sambil murajaah. Kita coba lihat di sini kan idhofah ya. Idhofah kepada ya mutakalim. Insyaallah sudah nggak ada masalah di situ. Di sini abi wa ummi ini menjadi pokok pembicaraan. Ini sebagai mubtada. Abi wa ummi. Sama-sama ma'rifah karena mudhaf kepada dhamir yang ma'rifah. Sedangkan khobarnya adalah fi tilka. Ya atau iya? Fitil kak, ya. Fi tilka itu adalah harful jar. Tilka adalah ism isyarah. Ya kan, ya? Ism isyarah kan, ya? Ya. Ism isyarah yang tidak bisa berubah harokat, tidak bisa berubah bentuknya, tapi fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar karena didahului huruf jar. Ya kan, Om ya? Iya. Saya tanya sekarang al-ghurfah ini sebagai apa di sini? Badal. Al-ghurfah itu sebagai badal, Om ya?
Badal. Ketemu lagi ya? Badal itu penjelas dari tilka. Maksudnya tilka apa? Tilkal ghurfah maksudnya. Ghurfatu. Tilkal ghurfati. Makanya dia kenapa kok kasroh? Karena mengikuti tilka. Tilka ini kan sebenarnya dalam keadaan jar, didahului huruf jar. Ya kan Ibu-ibu ya? Iya, badal wa huwa man'ut. Ini dalam keadaan jar, fi tilka, dalam keadaan jar karena diawali huruf jar fi. Maka al-ghurfah ikut majrur juga fi tilkal ghurfati. Sedangkan kabirah di sini, kabirah sebagai apa kedudukannya? Udah wilayah. Sebagai apa? Naat. Wilayah. Oh. Sebagai sifat dari Dari gurfati. Al-Ghurfati. Sifat dari ghurfah ya. Jadi makanya dia sama bentuknya, sama-sama ma'rifah, sama-sama mu'annas, sama-sama kasroh juga. Man'ut. Begitu ya? Ini tidak Ibu. Kalau yang kemarin kita belajarnya aladzi ya, sekarang tilka ya. Tilka juga sudah kita pelajari sebelum. Iya, lupa. Itu. Jadi dan tilka sudah kita pelajari semua. Iya. Tilka, haza, hazihi, aladzi. Hadhihi dzalika tilka sudah kita pelajari semua. Ya kan Ibu? Dzalika tilka, iya. Jadi kalau bilang saya belum menyampaikan kualat. Udah. Jadi kalau gitu tadi badalnya wahuwa man'ut ya Ustadz ya? Ya, badalnya wahwa man'ut. Badal ini juga sebagai man'ut, sebagai yang disifati. Ahsanti. Al-akhir di sana garis terakhir kita baca ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi Wa uhibbu akhi wa ukhti. wa uhibbu abi wa ukhti. Di sini ada kita menemukan kata kerja, kita menemukan fiil di sini uhibbu. Fiil. Tapi kita tidak fokus pada fiil. Nanti bab kita juga ada sedikit dikenalkan fiil. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke tamrin? Hal min soal? Penulisan Kalau begini yang kursi. tandanya ana Ustadz. Penulisan Ustadz. Ana uhibbu. Bagaimana yang ditanyakan apanya? Kalau ini berarti kalau dia posisi jabatannya jadi ana mubtada, uhibbunya khobar gitu apa? Betul sekali. Ana sebagai mubtada, uhibbu itu sebagai khobar yang bentuknya jumlah fi'liyah. Jangan dikira uhibbu ini hanya satu kata saja. Nanti insya Allah kita pelajari di semester 3. Jadi sebenarnya ada dua kata di situ. Ada fi'lun dan ada fa'il. Oh iya. Ana di sini mubtada, betul. Ana mubtada. Ada lagi pertanyaan? Penulisan kursiyun ditambah ya mutakalim Ustaz. Naam, di sini. Ini? Ya, kursi gitu. Betul. Jadi ya-nya bagaimana? Yang tasdidnya tetap tasdid. Aslinya kursiyun kan gitu. Kursiyun ditambah ya lagi jadi kursi. Ini juga double. Ya jadinya. Kok 3? Kursi yi. Jadi ya-nya 2 harusnya ya? Harusnya ya kasroh ditambah ya sukun jadinya pakai tasdid gitu ya Ustaz. Jadinya kan memang itu cara penulisan seperti itu. Ada tasdidnya memang kan? Memang asli ada tasdidnya. Kan aslinya kan kursiyun kan gitu. Iya. Kursiyun ada tasdidnya. Mungkin saya jelaskan sekarang. Ini mumpung membahas. Sebenarnya hakikat huruf tasydid adalah dua huruf yang sama dijadikan satu. Hakikat huruf bertasydid adalah dua huruf yang sama dijadikan satu. Itu sebenarnya huruf bertasydid itu sebenarnya seperti itu. Makanya
Di dalam fikih seringkali kalau misalkan saja dalam fikih sholat misalkan syarat sah al-fatihah misalnya. Syarat sah al-fatihah itu tidak boleh berkurang tasdidnya. Termasuk juga syarat sah tasyahud misalnya. Tidak boleh berkurang Ini tasdidnya. tolong yang lain dong, Han. Kenapa? Karena kalau berkurang satu tasdid saja, misalkan hilang tasdid, maka hilang satu huruf, kurang satu huruf. Al-Fatihah kurang satu huruf berarti nggak sah Al-Fatihahnya. Kalau nggak Al-Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah kan gitu kan rukun itu Al-Fatihah. Itulah makanya tasdid itu jangan sampai hilang. Kalau ada tasdidnya tetap harus dibaca tasdid. Dan ini kursiyun itu sebenarnya sudah ada tasdidnya. Kursiyun. Ketika ditambah ya mutakalim, maka tasdidnya tidak hilang, tetap ada tasdidnya ditambah satu ya lagi. Begitu ya. Jadi kursi. Bingung nggak? Kursiyun. Di sini kan kursiyun. Ini berubah jadi kasroh juga karena memang bersambung dengan ya mutakalim. Karena kursiyun itu bukan ya mutakalim. Tapi kalau ya mutakalim itu sukun ini. Baru nanti kalau disambung jadi berubah jadi kasroh. Kursiyi gitu. Baik Ustadz, baik Ustadz. Ustadz mau tanya, Silakan. kalau yang kayak ana uhibbu, ini berarti ananya 2 kali kan ya Ustazah ya? Ustadz ya, ana uhibbu. Jadi kalau saya bilang ana uridu, boleh ya? Boleh. Ana askunu gitu. Tapi saya masa dibilang norak katanya. Kalau saya pakai udah ana uridu atau ana askunu gitu. Harusnya askunu aja gitu kata Ustazah. Ustadz. Sebenarnya bukan norak juga. Itu Iya betul, dibilangnya norak kalau dua-dua dipakai gitu katanya. enggak, itu mungkin belum terlalu paham susunan kalimat. Jadi itu adalah 2 susunan kalimat yang berbeda. Kalau saya bilang ana uridu, itu jumlah ismiyah. Lalu uridu khobarnya. Kalau uridu saja itu jumlah fi'aliyah. Fil ya. Ya benar. Kasih tahu ibu itu. Makasih Ustadz. Ini jangan buat balas dendam. Oh bukan. Gitu. Tayyib. Biar benar insya Allah. Kita lanjutkan ya. Ya. Tamarin, di sana ada at-tamrin al-awwal dan di sini tidak banyak tamrinnya. Kita coba baca. Iqra waktub. Karena kita mulai. Ibu Agneta, apakah Anda? Tuh, Cek ngarep tuh. Ibu Agneta hadirah. Saya tadi belum baca absen. Lam tahdur. Tayyib, kalau belum hadir, kita coba langsung ke Ibu Amalia. Tafadhali. Ar-raqam al-awwal. Coba dibaca. Bismillah. Man fil hazal baitu. Pelan-pelan, sekali lagi. Man fi hazal baitu. Tadi hati-hati. Al-baitu ini kedudukannya sebagai Dofilai. Iya. Yang tadi diajarin ya. Man fi hazal baiti. Fi hadzal baiti. Kenapa kok ti? Karena dia ketemu fi ini kan huruf jar. Berarti dia dalam keadaan majrur. Sebenarnya al-bait di sini bukan majrurnya itu bukan langsung karena fi. Karena ininya. Karena al-bait di sini adalah badal dari hadza. Iya. Nah, hadza itu majrur dalam keadaan jar karena didahului fi. Gitu ya. Oh, man fi hadzal baiti fihi hamidun. Ahsanti. Gitu ya. Man fi hadzal baiti fihi hamidun.
Bingung nggak, Om? Masih ada yang bingung? Insya Allah lagi berusaha mencerna, Ustaz. Ya, sallallahu warak. Kita lanjutkan. Ibu Ayu Agustin, tafadhali. Mada fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Ahsanti, Masya Allah. Mada fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Saya tanya di sini, hak yang dimaksud hak di sini apa, Om? Fiha haqibati. Al-haqibah, Om, ya? Al-haqibah. Iya. Termasuk tadi fihi, hak yang dimaksud hak di sini adalah al-bait. Ustaz, yang nomor 1 tuh baitinya badal berarti ya? Badal, betul sekali. Badal dari hadza. Badal dari hadza. Kalau hadza adalah ism majrur, dengan fi. Al-bait adalah badal, penjelas dari hadza. Hadza apa? Hadzal bait, gitu ya. Oh, baik. Nastamir, Mbak Andah. Mbak Eka, tafadhali. Man fis sayyarati Man fiha sayyarati. Hah? Na'am. Sayyarati. Fis sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ahsant. Man fi sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ahsanti. Ha di sini maksudnya apa? Sayyarati. Sayyaratun. Ahsanti. عليك. بعده حنيفة تفضل. Ya, Ustaz. Man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. أحسنت. من في مسجد الجامعة الآن atau man fi masjidil jami'atil ana ma fihi ahadun. Kalau diartikan apa, Om? Gak ada siapa-siapa di dalamnya. Man fi. Masjidil siapa yang berada di dalam Siapa di dalam masjid jami'ah jami'ah? sekarang? Jami'ah itu apa, Om? Masjid besar kali, Ustaz. Itu masjid jami, al-masjidul jami'ah. Kampus, masjid kampus. Ini mudhaf ilaih loh. Al-masjid ini mudhaf, al-jami'ah mudhaf ilaih. Kalau masjid jami' itu na'at man'ut. Na'at man'ut. Kalau ini idhofah, jadi masjid kampus ini, Om, ya, masjidnya. Kampus. Siapa di dalam masjid kampus sekarang? Ma fihi ahad. Tidak Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Ma di sini ma an-nafiyah, ma yang menafikan, artinya tidak. Bukan yang Tidak di dalamnya. bukan yang artinya apa, Om, ya? Bukan yang artinya apa, tapi artinya tidak di sini. Ma itu ada 9 macam. Kita ini mengenal di sini, ketemu ada ma istifhamiyah yang artinya apa, ada ma yang artinya tidak, di sini kita ketemu. Ma fihi ahdun, di sana tidak ada siapapun. Ahsan, ba'dah. Selanjutnya siapa? Bu Heti, tafadhali Bu Heti. Man fi hadhil ghurfati fi hal mudiri. Fi hal mudiri atau mudiro? Mudiri. Mudiru. Ini banyak bisikan. Fi hal mudiri atau fi hal mudiro? Mudiru. Mudiri. Mudiri. Mudiri atau mudiro? Mudiri. Mudiru. Cari gak ada harokatnya. Fi. Bu Heti, kenapa mudiri? Kenapa ya? Namanya Bu Heti. Sama nggak Ustaz sama yang tadi fi hazal baiti? Bukan, nggak sama. Oh, nggak sama Fi ya? hal mudiri. Nggak ada Oh, iya. badan, bukan badan. Karena sebelumnya kan Ghurfati. Ghurfati kan udah majrur. Berbeda antara ghurfati ini dan al-mudiri di sini. Al-mudiru maksudnya. Mudiru. Di sini berbeda kedudukan. Kalau al-ghurfah di sini sebagai badal. Badal. Hadhil ghurfati.
Ghurfati, betul. Man fi hadhil ghurfati. Betul, kasroh. Kenapa? Karena ghurfah ini Padahal bedal dari hadhihi. Hadhihi ini dalam keadaan Dari hadhi. dahulu. Majrur. Jar. Kalau di sini al-mudir itu sebagai mubtada, Mudiru. sebagai oh mudir. khobarnya. Oh. Yang dimanjururkan oleh fi hanya haknya saja, hak domir ini saja. Ini hak ini dalam keadaan jar, jadi fiha ini dalam keadaan jar haknya. Sedangkan al-mudiru tidak terpengaruh. Nah, Jadi itu Heti. mudiru. Mudiri atau mudiru? Mudiru. Mudiru. Bukan mudir. Al-mudir. Man fi hadhil ghurfati fihal Mudiru. gitu Om ya. Fihal mudiru, al-mudiru sebagai mubtada. Baik. Bingung tidak Ibu-ibu? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Belum. Kita lanjutkan setelah Bu Heti. Di sana masih latihan membaca. Bu Siti Zuhroh, tafadholi ar-raqam al-awwal. Silahkan dibaca. Uhibbu abi wa ummi. Uhibbu abi wa ummi. Ahsanti. Mudah sekali. Uhibbu abi wa ummi. Ar-raqam ba'dah Bu Yanti. Tafadholi ar-raqam ats-tsani. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu akhi wa ukhti. Ahsanti. Ba'dah ata. Aca tidak ada Om ya? Lam tahdur tidak ada. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke Bu Mutia, tafadholi Om. Nomor 3 ya Ustaz. Naam. Uhibbu zamili. Ahsanti. Uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Ini semuanya idhofah ila ya mutakallim. Tapi kita juga dikenalkan kata uhibbu di sini, Om ya. Uhibbu itu saya menyayangi. Tapi jangan konotasinya menyayangi itu kan berbeda-beda, Om ya. Maksudnya cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, kepada saudara, teman, itu kadang-kadang bahasa kita itu cinta itu hanya diartikan apa namanya? Kepada pasangan seperti itu. Ini tidak ada yang seperti itu. Jadi hati-hati yang nomor 4 ini jangan salah paham. Selanjutnya, ar-raqam ar-rabi. Nabila, tafadholi Nabila. Nabila. Bacanya apa itu Nabila? Uhibbu Sazi. apa? Astad. Astad itu ada nggak? Astad. Ustaz. Gimana? Coba dibaca sekali lagi. Uhibbu ustazi. Uhibbu ustazi. Ahsanti. Fatahullah alaik. Banyak ustad, nggak ada astad. Ya Nabila ya. Ba'dah Bu Sri, apakah hadirah? Ibu Sri? Lam tahdur? Kembali ke Bu Amalia, tafadhali. Uhibbullahi. Uhibbullahi atau uhibbullahu? Uloha. Atau uhibbullaha? Yang betul mana Bu Amalia? Allah. Uhibbullaha. Uhibbullah. Itu alif lam. Allah lillah. Uhibbullahi, uhibbullahi. Uhibbullahi. Uhibbullaha. 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 Yang benar? Yang benar apa Ustaz? Fathah yang betul. Fathah. Oh, fathah. Ini baru ketemu kita di sini harokat fathah, harokat terakhir fathah. Kenapa kok di sini berubah menjadi fathah?
Kenapa? Karena sebagai apa namanya, Maf'ul bih. sebagai objek. Di dalam bahasa Arab, objek itu selalu mansub. Mansub ya. Mansub atau dalam keadaan nasab itu tandanya fathah. Lafzul jalalah di sini kan objek kan, Iya. Uhibbullah, saya mencintai Allah. Yang dicintai Allah dicintai. Jadi dia sebagai objek maf'ulun bihi, maka tandanya fathah. Dalam keadaan nasab tandanya fathah. Lah, kalau tadi kok nggak ada yang kelihatan fathahnya, uhibbu abi wa ummi, uhibbu ukhti, uhibbu zamili, uhibbu ustadi. Kenapa? Karena bersambung dengan ya mutakallim semuanya. Kalau kita sampaikan di awal tadi, kalau bersambung dengan ya mutakallim dalam semua keadaan selalu harokatnya kasroh. Meskipun berbeda-beda keadaannya, mau dalam keadaan rofa, nasab maupun jar, tetap kasroh karena bersambung dengan ya mutakallim. Di sini di nomor 5 ini tidak ada ya mutakallim, baru kelihatan aslinya ada fathah. Begitu, Om ya? Bingung tidak, Bu Amalia? Insya Allah jadi nggak bingung. Oh, ini jadi salah satu contoh yang dalam keadaan nasab itu. Betul, betul. Jadi ini nasab karena sebagai objek, Om ya, sebagai objek. Atau maf'ulun bihi. Taib, kita lanjutkan. Ar-raqam as-sadis, Ibu Amalia, afan. Sudah Bu Amalia, Bu Ayu Agustin, tafadhali Bu Ayu. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada kendala lagi. Uhibbun nabiyya. Ini juga fathah juga, Om ya. Bukan nabiyyi. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ba'dah, baikah? Ar-raqam Uhibbul lugotal arabiyata. Uhibbul lughatal arabiyyata. Saya mencintai bahasa Arab. Kita semuanya harus mencintai bahasa Arab juga. Baik. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Tidak ada? Insyaallah mudah. Ini berarti semuanya dari nomor 1 setelah kata uhibbu itu semua posisi dia sebagai maf'ul bih ya, Ustaz? Betul, sebagai maf'ulun bihi atau objek. Semuanya ini. Semuanya ya, Ustaz. Uhibbu itu fi'il kan, Om ya? Fi'il. Kata kerja. Objek. Kerja yang membutuhkan objek. Objek. Memang fi'il itu ada dua macam dari segi membutuhkan objek atau tidak. Seperti dalam bahasa Indonesia kan, Om ya? Ada kata kerja. Pada saat uhibbu nabiyya sallallahu, tetap belakangnya tetap sallallahu alaihi wasallam gitu. Sallallahu alaihi wasallam tetap tidak terpengaruh. Ini kayak baik. saya pernah menyampaikan ini tidak ya, Mbak? Jadi setiap doa atau ucapan, misalkan radhiyallahu anhu, rahimahullahu, dan lain sebagainya, hafizahullahu, itu tidak terpengaruh i'rab. Kalau di dalam apa namanya? Dalam nahwu itu disebut jumlah i'tiradiyah, jumlah tambahan, la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Itu jumlah tambahan. Susunan tambahan. La mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Jadi tidak di i'rab itu, tidak di i'rab. Oh laha amalahu ada ya, aku baru belajar laha doang, ternyata ada lahu ngomongnya. Ya udah. La mahalalahu minal i'rab. Setiap doa. Gitu, Om ya. Tidak ada pertanyaan? Selesai kita ternyata. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu ya? Saya tadi ada catatan, Ustaz, tapi kayaknya saya mau nanya itu. Yang tadi dibilang kalau saudara laki-laki saya saudara kakak laki-laki itu gimana, Ustaz? Kakak Akhi al-kabiro. Akhi al-kabiru. Al-kabir. Akhi, berarti nggak Pak? Kalau saudara kakak laki-laki saya
itu gimana Ustaz? Gini. Akhi, Akhi kabir. Akhi al-kabiru. Ini mungkin Al-kabiru. jadi permasalahan mungkin di sini Om ya. Yang jadi permasalahan di sini. Kenapa Al-kabir. al-kabiru bukan al-kabiri? Seperti di dalam Al-kabir. Ini kan dia sifat ya. Bagaimana Om? Al-kabiru ini sebagai na'atun. Iya, na'atun. Na'atun dari akhun. Akhun ini aslinya kan rofa'nya, dalam keadaan rofa' marfu' ini. Tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Ya. Memang dia diharokati kasroh, itu bukan karena majrur, melainkan karena bersambung dengan ya mutakalim. Diharokati kasroh. Bukan berarti akhun ini majrur, dia tetap marfu'. Makanya na'atunnya al-kabiru. Kabiru, domah di sana. Bingung tidak Om? Enggak, Ustaz. Enggak Om? Insyaallah. Enggak, bingung Ustaz. Berarti dia cuma hanya susunan, bukannya jumlah ya Ustaz. Bukan. Ini maksudnya bukan jumlah mufidah. Dia bukan, hanya susunan. Jadi susunan kalau apa ini Ustaz? Jumlah ghairu mufidah, iya. Jumlah yang tidak sempurna, iya. Kalau dia bukan jumlah mufidah bukan. Ini bukan mubtada khabar, bukan. Ini hanya di sini ada idhofah, mudhaf ilaih dan sebagai man'ut. Lalu di sini na'atun, udah gitu saja kan. Oh, gitu. Dia ma'rifah gitu ya. Iya ya. Oke. Al-kabiru. Baik Ustaz. Iya. Enggak ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita coba tengok sedikit, ini secukupnya, pelajaran 12 Om ya. Supaya nanti hari Jumat tidak terlalu banyak. Iya. Di bab 12, apa saja yang dipelajari di bab 12, sebenarnya inti pembahasannya masih bersambung dengan bab 10, 11. Ini bab 12, ini masih membahas tentang dhamir. Kalau sebelumnya ditekankan di sana ada ya mutakallim, ada hak ghaib dan ghaibah. Di sini ditekankan lagi kaf mukhatab dan kaf mukhatabah. Lalu murajaah juga anta dan anti. Kalau kaf mukhatab dan mukhatabah ini kan muttasil ya, yang bersambung. Karena anta dan anti ini yang munfasil. Terakhir di sana ada pembahasan baru. Ini yang ini sebelum terakhir. Ini yang ketiga, ini pembahasan baru tentang apa? Ta'nitsul fa'il wa alamatut ta'nits fil fi'lil madhi. Ini baru kita ketemu betul-betul membahas fi'il, tapi tidak terlalu mendalam. Nanti yang betul-betul mendalam di semester 3 insyaallah. Nah, ini fi'il, kita dikenalkan sudah mulai dengan fi'il, tapi nggak banyak. Di sini bagaimana kalau fa'il? Fa'il itu apa? Fa'il itu pelaku. Bagaimana kalau fa'ilnya itu mu'annas, ta'nitsul fa'il, dan apa tanda mu'annasnya pada fi'il tersebut. Insyaallah nanti kita bahas pembahasan terakhir tentang alladzi dan allati serta perbedaan keduanya. Sebelumnya kita sudah membahas alladzi, di sini kita ditambah dengan allati. Langsung ke pembahasan pertama. Bagaimana kalau kita ingin mengidhofahkan ism kepada dhamir mukhatab, misalnya kalau misalkan kitabun, kalau kita ingin mengatakan kitabnya kamu, kitab kamu, kita buka. Apakah jadi kitabun anta? Tidak boleh, karena anta ini tadi kan dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Sedangkan di sini kita gunakan sebagai mudhofun ilaih majrur. Iya, benar. Bukan memakai anta, tapi pakai dhamir muttasil. Jadinya bagaimana Ibu? Kita buka. Jadi kita buka.
Kita tutup, tapi kita buka. Insya Allah nggak bingung kan, Om ya? Jadi bukan pakai bukan kita bu anta, tapi kita buka, gitu, Om ya? Iya. Selanjutnya kalau mukhatabah, kaful mukhatabah. Ini Buki. ka ini tadi kaful mukhatab kita sebutnya, kaful mukhatab. Sedangkan bagaimana kalau kita ingin mengatakan kitab kamu untuk perempuan? Apakah kitab laki? Tidak. Maka jadi Buki. ini dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, maka kita harus menggunakan dhamir muttasil dalam keadaan jar. Jadinya kita buki, gitu ya. Kita buki. Bingung tidak Ibu-ibu? Kita buki ini disebutnya adalah kaful mukhatabah. Gitu ya, karena dia untuk muannats. Kalau ini tadi kaful mukhatab untuk muzakkar. Kaful mukhatab, kaful mukhatabah. Seperti tadi, haul ghaib, haul ghaibah. Mudah kan Ibu-ibu ya? Tidak ada pertanyaan? Ya. Selanjutnya, di sini insya Allah anta anti ini tidak masalah juga, ya? Tidak ada pertanyaan tentang anta dan anti. Iya. Kita langsung ke pembahasan ta'nitsul fa'il wa alamatut ta'nits fil fi'lil madhi. Kalau kita ingin menggunakan fi'il, susunan dalam bahasa Arab itu urutannya fi'il di awal baru fa'il. Fi'il itu apa, Om? Kata kerja. Biasanya kalau di dalam kata bahasa Indonesia disebutnya predikat, Om ya? Iya. Lalu ada fa'il. Fa'il itu dalam bahasa kita apa? Pelaku. Kalau dalam tata bahasa Indonesia disebutnya subjek. Nah, jadi urutan di dalam bahasa Arab itu bukan subjek dulu, baru predikat. Predikat dulu. Fi'alun dulu, baru fa'il. Fa'il. Subjek baru predikat itu bahasa Indonesia. Namanya aja subjek predikat. Dalam bahasa Arab kan nggak ada istilah subjek predikat. Gak nyambung Ibu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu fi'lun dulu, baru fa'il gitu ya. Fi'lun, baru fa'il. Jangan fa'ilnya dulu, jangan fa'il dulu, baru fi'il. Itu nanti jadi jumlah ismiyah. Ya memang tetap jadi susunan, tapi jadi jumlah ismiyah. Ya, fi'lun baru fa'il. Fi'lun baru fa'il. Nah, fa'il tadi apa, Om? Pelaku atau subjek. Fa'il ya. Ingat-ingat. Ada fi'lun, kita tulis di sini. Ada fi'lun. Ada fa'il. Fi'lun tadi apa, Om? Predikat. Fi'lun itu kata kerja. Fi'lun itu kata kerja. Jadi kalau kita ingin menyusun suatu susunan kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah, maka fi'lun, rumusnya fi'lun ditambah fa'ilun. Fa'il itu apa, Ibu-ibu? Pelaku ya, atau subjek pelaku. Kalau fi'lun misalkan qara'a tadi, ahabba, zahaba, itu fi'lun, kata kerja. Fa'il itu pelaku tadi Ibu-ibu ya. Pelaku itu kan bisa jadi mudzakkar, bisa jadi muannats. Iya atau iya? Iya. Iya. Pelaku itu bisa jadi mudzakkar, bisa jadi juga muannats. Kalau pelakunya mudzakkar, mungkin tidak ada kendala. Misalnya kalau kita katakan Zahaba Muhammadun ilal fasli. Ma ma'na? Muhammad pergi ke dalam kelas. Muhammad keluar pergi ke masjid. Muhammad pergi ke kelas. Muhammad keluar pergi ke masjid.
Kelas, Pasli. Kelas. Pasti kelas kok masjid sih. Udah mau sholat bagus kayaknya. Muhammad keluar pergi ke kelas. Apa sih? Pergi. Muhammad pergi ke kelas. Gimana sih? Zahaba itu bukan keluar, tapi Pergi. Pergi. Muhammad Muhammad pergi. pergi ke kelas. Oh, pergi ke kelas. Muhammad telah pergi ke Kelas. Muhammad telah pergi ke kelas. Kelas. Di sini ada fi'lun zahaba. Fi'lunnya Zahaba. Sahabat. ya. Nggak ada kendala di sini. Fi'lunnya zahaba. Terus di sini Muhammad ini sebagai fa'il. Sebagai apa Ibu? Fa'il. Fa'il sebagai pelakunya. Yang pergi siapa? Yang pergi Muhammad. Muhammad. Ini kalau fa'ilnya mudzakkar, kita tidak ada masalah di sini. Fi'ilnya dzahab, biasa saja. Lalu bagaimana misalnya kalau fa'ilnya ini kita rubah jadi muannats, misalkan Aisyatu. Jadinya bagaimana? Zahabat Zahid Ilal fasli. Sahabat Aisyatu. ila fasli. Ilal fasli. Zahabat Aisyatu ila Ta'nis. fasli. Di sana fi'ilnya ada perubahan atau tidak? Ada ta'nis. Ada perubahan tambahan tak. Tak ini bukan dhamir. Ingat, tak ini bukan dhamir. Tidak ada kan kita menemukan pembelajaran dhamir kemarin. Tak di sini. Nggak ada. Nggak ada. Tak ini hanya alamatut ta'nis. Hanya tanda muannats saja. Jadi kalau fa'ilnya muannats, maka kita tambah fi'ilnya tak ta'nis di sana sebagai tanda muannats, gitu ya. Jadi tak itu bukan dhamir melainkan alamatut ta'nis. Gitu Ibu-ibu ya. Karena fa'ilnya muannats. Ada pertanyaan? Ustaz. Satu lagi di sini masih nyambung. Zahabatit thalibatu ilal zahabat di sini juga kita tambah tak ta'nis. Karena thalibah ini muannats fa'ilnya. Iya. Tapi kenapa kok di sana bukan sukun lagi tandanya, melainkan kasroh? Kenapa? Karena Bertemu sukun. Temu alif lam ya. bertemu dengan sukun. Jadi ada kaidah di dalam bahasa Arab, tidak akan mungkin ada pertemuan dua sukun. Iltiqa'us sakinain, pertemuan dua huruf sukun itu tidak akan mungkin terjadi di dalam bahasa Arab. Jadi bukan jodoh kalau sukun sama sukun, harus berbeda jenis kan, Om ya? Iya. Jadi tidak bisa. Maka biasanya harus ada huruf yang menyesuaikan. Misalkan di sini taknya yang menyesuaikan harokatnya. Jadi bukan menjadi sukun lagi, bukan sukun lagi harokatnya, tapi menjadi kasroh. Jadi zahabat jadi zahabatit thalibatu. Begitu Om ya? Itulah kenapa kok berubah menjadi kasroh. Bukan sukun. Karena bertemu sama-sama sukun. Al itu kan. Itu ya. Itu rumusnya tak ta'nis yang sukun kalau bertemu dengan al maka berubah jadi lagi. Ada pertanyaan? Ustaz, ini penulisannya harus seperti itu apa ketika kita baca aja berubah jadi enggak? Kalau saya menulisnya tetap zahabat itu nggak boleh Ustaz. Karena langsung masuk ke zahabat thalibah. Kalau penulisannya tetap pakai taknya sukun itu nggak boleh, berarti itu udah salah berarti Ustaz. Karena kita belajar biasa. Jadi begini, sebenarnya tulisan itu justru yang mewakili suara. Jadi adanya tulisan, jangan dibalik. Kita belajar bahasa itu bukan suara yang mewakili tulisan, tapi tulisan yang mewakili suara. Adanya tulisan itu karena adanya suara dulu. Bahasa itu muncul itu dari suara dulu, baru tulisan gitu. Udah azan Ustaz. Oh iya, udah adzan Ibu-ibu ya. Nanti insya Allah pertemuan depan kita lanjutkan lagi Ibu-ibu ya. Semoga Allah mudah-mudahan di bab ini masih ada satu pembahasan lagi dan ada beberapa hiwar
Ada PR. Ini PR-nya di sini. PR-nya mudah John sebenarnya, tapi bagaimana? Kedengaran suaranya Ustaz. Ini kalau misalkan dikerjakan susah nggak Ibu? Jadi di sini tinggal menyesuaikan seperti dicontoh saja sebenarnya. Diganti domirnya dari mudzakkar menjadi muannas. Jadi di sini kan ya abi, jadi ya ummi kan ya. Di sini domirnya aslinya qalamuka jadi qalamuki. Di sini ya Muhammadu, jadi ya Aminatu, berarti domirnya juga diganti jadi muannas. Semuanya jadi seperti itu nanti. Mudah ibu-ibu ya, mudah sebenarnya. Ya, insya Allah dikerjain Ustaz. Insya Allah dikerjain ibu-ibu ya. Nanti insya Allah saya tulis lagi di grup insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini kita cukupkan dulu sampai di sini, sudah maghrib. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah memberikan keikhlasan, kemudian berkah dan keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini juga astagfirullah. Ini juga belum minum. Ibu Amali hadirah ya. Ibu Agus Ayu, Ibu hadirah. Ini tadi izin. Ibu Hadi hadirah, ini hadirah, ini hadirah. Khansat, Ibu Mutia hadirah. Nabila hadirah. Baik. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.